Pada video kali ini akan dibahas tentang bagaimana penyajian suatu fungsi. Dalam matematika, fungsi disajikan umumnya ke dalam tiga bentuk. Yang pertama diagram panah, yang kedua pasangan berurutan, dan yang ketiga koordinat kartesius. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan dengan contoh nih. Nah, misalnya dalam soal diketahui A itu merupakan suatu himpunan X di mana X itu lebih dari satu dan kurang dari 6. X merupakan bilangan prima. Yang B juga sama, himpunan X di mana X itu lebih dari 3 dan kurang dari 8. X-nya elemen bilangan asli. Kemudian sajikan fungsi 2 lebihnya dari himpunan A ke himpunan B ke dalam diagram panah, koordinat kartesius, dan pasangan berurutan. Nah, sebelum kita menyajikannya, kita harus cek dulu nih, A itu anggotanya apa saja. Nah, dalam selang ini jelas sekali. Kalau kita lihat, X itu merupakan bilangan prima yang letaknya di antara 1 dan 6, itu jelas sekali. Bilangan prima yang dimaksud adalah 2, 3, dan 5. Kemudian, B itu merupakan bilangan asli, 3 sampai 8. Jelas juga ya, mulainya dari 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini merupakan anggota-anggota dari himpunan A dan B. Kemudian, kalau disajikan ke dalam bentuk diagram panah, kita buat dulu nih kelompok-kelompoknya. Kelompok A dan kelompok B, di mana A itu menyatakan himpunan A dan B menyatakan himpunan B. Sekarang kita masukkan nih, A itu adalah himpunannya adalah anggotanya 2, 3, dan 5. Kemudian B itu anggotanya 4, 5, 6, 7. Nah, dalam soal kita diminta untuk menyajikan fungsi 2 lebihnya dari A ke B. Maka panahkan A ke B, B ujung panahnya. Kemudian fungsi 2 lebihnya kalau kita bentuk ke dalam bentuk bilangan atau bentuk matematikanya, maka 2 lebihnya itu kita ambil domainnya X ditambahkan 2. Nah, ini 2 lebihnya dari domainnya. Nah, sekarang untuk menemukan pasangannya tinggal mengganti X dengan domainnya. Kalau kita ambil 2, maka ganti X dengan 2. 2 ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, 3 juga sama nih. 2 lebihnya. Maka nih 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, 5 pun sama. 5 ya ditambah 2 sama dengan 7. Nah, ini dia fungsi yang disajikan dalam bentuk diagram panah. Jadi apakah ini fungsi? Ya jelas iya ya. Karena dia semua domainnya habis dan memiliki satu buah pasangan. Jadi itu kalau disajikan ke dalam bentuk diagram panah. Kemudian kalau disajikan dalam bentuk koordinat kartesius, maka kita gawat dulu nih koordinatnya. Yang mendatar itu adalah X ya. X itu identik dengan domain dan Y itu identik dengan range-nya. Nah, sehingga kalau kita buat dalam bentuk koordinatnya, maka kita hanya perlu memasangkan domain dengan range-nya. Kalau kita ambil domain-nya adalah 2, maka itu range-nya atau pasangannya adalah 4 di sini. 2 sama 4. Kemudian kalau kita ambil A-nya 3 atau domainnya 3, maka pasangannya adalah 5 ya. Di atasnya 5. Nah, kemudian kalau kita ambil X-nya 5, maka nanti domainnya atau range-nya itu adalah 7. 6, 7 ya di sini. Nah, inilah kalau kita sajikan ke dalam bentuk koordinat kartesius. Lebih jelas nih kita berikan titik-titik bantu ya, biar lebih jelas kelihatan pasangan-pasangannya. Nah, itu dia udah kita bahas dua penyajian. Yang pertama diagram panah dan yang kedua koordinat. Dan yang ketiga, kalau kita sajikan dalam bentuk pasangan berurutan, maka kita hanya perlu membuat urutan-urutan domain dan ringnya. Nah, yang pertama 2 itu sama 4. Nah, ini ya, 2 sama 4. 3 pun sama, 3 sama 5. Dan yang terakhir 5 sama 7. Nah, itu dia. Itu kalau disajikan dalam bentuk pasangan berurutan. Nah, biasanya nanti kita akan diminta untuk menemukan yang mana domainnya. Nah, ingat ya, kalau dalam bentuk diagram panah, maka yang di pangkal panahnya itu disebut dengan domain.
Kemudian di ujungnya disebut dengan range atau kodomainnya, tergantung dari yang diminta. Kalau dalam gambar ini kodomainnya adalah semuanya nih ya, tapi range-nya itu adalah 4, 5, 7 yang punya pasangan. Kemudian dalam order kartesius, X itu menyatakan domain dan Y itu menyatakan range. Dan yang terakhir, dalam pasangan berurutan yang letaknya di kiri itu berlaku sebagai domainnya. Semua domain ini yang di kiri, kemudian yang di kanan itu akan berlaku sebagai range-nya atau Y-nya. Nah, itu dia cara menemukan domain dan range jika dibalik dia. Ada gambarnya dan kita diminta untuk mencari yang mana domainnya dan yang mana range-nya. Nah, itu dia cara penyajian suatu fungsi ya. Silakan dipahami dengan baik. Akhir kata diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.